Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Bapak Ibu Saudara, sesama anak Bapa, hari ini kita sungguh penuh dengan sukacita menikmati hari baru, karena kasih Bapa tidak pernah terhenti atas kita. Mari sebelum mendengarkan sabdanya, mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan, dan kita menaikkan syukur kita atas semua kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk kebaikanmu. Terima kasih untuk pertolonganmu. Kami memuji Engkau. Kami berterima kasih menikmati kasih Bapa yang sempurna. Dalam hari-hari kami Tuhan sudah menolong kami. Terima kasih Tuhan membawa kami untuk menikmati hari baru, dan di dalam kasih setiamu Tuhan, kami memohon Engkau memperkenankan kami untuk mendengarkan sabdamu. Tuhan, berkatilah kami, berikanlah hikmat atas kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama memperhatikan bagian firman Tuhan dari Hosea pasal 1 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Hosea pasal 1 ayat 10 sampai ke-12. Demikianlah sabda Tuhan. Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir di laut, yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, kamu ini bukan umatku, akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama-sama dan akan mengangkat bagi mereka satu pemimpin. Lalu mereka akan menduduki negeri ini, sebab besar hari Yisrael itu. Katakanlah kepada saudara-saudaramu laki-laki, Ami, dan kepada saudara-saudaramu perempuan, Ruhama. Diberkati oleh Tuhan setiap kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam hidup kita tiap-tiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman yang telah kita perdengarkan, yang kita telah perhatikan dari Hosea pasal 1 ayat 10 sampai ayat yang ke-12, berbicara tentang janji Allah atas umat Israel. Umat yang telah hidup di dalam persinahan, membelakangi Tuhan. Mereka tidak memberikan wajah mereka di hadapan Tuhan. Mereka tidak memperhatikan apa yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan katakan atas mereka. Mereka hidup sesuka hatinya, mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Dan pada waktunya Tuhan berkata atas mereka, engkau lo Ruhama. Engkau lo Ruhama, aku tidak akan lagi mengasihi engkau. Aku tidak akan lagi mengasihi engkau. Berilah nama lo Ruhama, sebab aku tidak akan menyayangi lagi. Dan kalau berikutnya ada, yaitu lo Ami, sebut mereka lo Ami kepada mereka, sebab mereka bukan lagi umatku, bukan lagi milik kepunyaanku. Bapak Ibu Saudara, tapi ada bagian yang hari ini kita dengarkan bersama. Tuhan berkata, tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir di laut. Ini adalah sebuah kenyataan yang jauh dari situasi yang baru saja Tuhan sampaikan. Bagaimana mereka akan terserak, bagaimana mereka akan menjadi hancur, bagaimana mereka akan mengalami masa-masa sulit. Tetapi Tuhan mengingatkan, tetapi kelak jumlah orang Israel seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti pasir di laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung, demikianlah jumlah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sekaliannya mereka terlihat seperti akan hancur dan tidak tersisa.
Tetapi kelak akan datang waktunya jumlah mereka tidak lagi bisa dihitung. Jumlah mereka tidak lagi bisa ditakar. Bahwa Tuhan mau menjelaskan dan menegaskan bahwa situasi yang buruk itu, situasi yang mengerikan itu di tangan Tuhan akan tetap ada harapan. Haleluya. Manusia selalu berpikir kalau sudah hancur ya hancur. Kalau sudah bangkrut ya bangkrut. Kalau sudah kehilangan ya habis, tidak ada apa-apa. Kalau sudah dihajar Tuhan, sudah menjadi loru hama, tidak lagi disayangi, tidak lagi disebut sebagai milik kepunyaan Tuhan. Tuhan katakan, aku akan mengumpulkan mereka. Jumlah mereka akan menjadi banyak, tidak terhitung dan tidak tertakar seperti pasir. Dan katakan kepada mereka, panggil mereka. Saudara-saudaramu perempuan, panggillah Ruhamah, yang artinya yang dikasihi oleh Tuhan. Panggil mereka, saudaramu yang laki-laki, Ami, yang artinya milik kepunyaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika hari-hari ini kita ada dalam situasi yang sepertinya tidak ada harapan, mungkin kita sudah gagal, mungkin kita sudah hancur, mungkin kita sudah terpuruk, lalat aja gak mau nengok, apalagi sahabat-sahabat ya. Tapi Tuhan katakan, sebut mereka Ami, mereka milik kepunyaanku dan aku miliknya mereka. Mereka adalah umatku dan aku adalah Allahnya mereka. Kepada pribadi yang sama, kepada bangsa yang sama, kepada Israel yang tadinya disebut Ruhama, sekarang panggil mereka Ruhama. Dulu memang mereka tidak disayangi, tapi kelak akan datang waktunya mereka menjadi orang yang dikasihi, yang disayangi oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam keberadaanmu, di dalam kehancuranmu, di dalam engkau merasa tidak berharga, engkau bukan apa-apa, aku tidak punya apa-apa. Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan dan dijelaskan dan ditegaskan oleh Tuhan status kita. Kita di hadapan manusia-manusia yang tidak punya status. Ada yang disabilitas, tunanetra, tunadaksa. Pekerjaan kita apa ya? Apalah orang melihat. Kalau saya berjalan bersama dengan Pak Dewa, orang tuh melihat saya bersama Pak Dewa itu dengan mata yang penuh tanda tanya, ndak kedip-kedip, nggak tahu saya apa yang ada di dalam pikiran mereka. Ada orang yang kalau melihat saya dengan Pak Dewa itu seperti penuh dengan belas kasihan melihat saya. Hati-hati ya Bu, ditolong ya Bu suaminya, yang sabar ya gitu. Bapak Ibu Saudara, kadang sebagai disabilitas, rekan-rekan tunanetra di PD Siloam atau di PDKK di Malang atau rekan-rekan yang lain yang tergabung dalam PETKI, Persekutuan Tunanetra Kristen Indonesia. Hari ini firman Tuhan mau menjelaskan kepada kita. Mungkin saudara-saudara menyebut kita Ami. Atau kita merasa karena kita tidak lengkap. Karena manusia menyebut kita cacat. Kita merasa kita Ruhama, kita nggak disayangi. Atau kita merasa kita Ami yang tidak menjadi milik Tuhan. Tapi Tuhan mau berkata, dan Tuhan panggil kita Ruhama, orang-orang yang disayangi Tuhan. Engkau Ami, orang-orang yang adalah umat milik kepunyaan Tuhan, dan Tuhanlah pemilik hidup kita. Maka mari kita berjalan dengan penuh kepercayaan. Mari kita berjalan dengan sungguh penuh sukacita. Manusia berkata Ruhama,
Tapi Tuhan panggil kita ruhama. Tuhan memulihkan. Tuhan mengangkat kita. Kelak akan datang waktunya. Tuhan memulihkan. Tuhan mengasihi kembali. Tuhan menjadikan kita milik umat kepunyaannya. Saudara-saudaraku, sesama anak Bapa, seringkali kita menjadi seperti anak bungsu yang berada di luar rumah Tuhan, berada di luar persekutuan dengan Tuhan. Kita tidak pernah menyapa Bapak kita. Kita nggak pernah pulang. Kita selalu ada di luar dengan semua kesibukan dan kegiatan kita. Kita sibuk mencari banyak uang supaya kita diterima oleh orang lain. Kita menyibukkan diri supaya kita disayangi oleh orang. Kalau kita memiliki kesibukan, memiliki banyak harta, kita diterima dan dikasih orang. Stop. Jangan habiskan waktumu hanya untuk mengumpulkan banyak duit. Karena orang mengasihimu saat duitmu banyak. Kembali kalau duitmu habis, engkau akan ditinggalkan lagi. Tapi mari hari ini kita mengingat bagaimana Allah memanggil kita ruhama. Engkau yang dikasihi Tuhan. Engkau Ami. Engkau yang adalah milik kepunyaan Tuhan. Dan Tuhan adalah pemilikmu. Jangan pernah takut atas hidupmu. Jangan pernah khawatir atas masa depan anak-anakmu. Anak-anakmu adalah Ami, umat Tuhan, milik kepunyaan Tuhan, dan mereka adalah ruhama yang disayangi oleh Tuhan. Perhatikanlah, bukan hanya kita orang tua yang mengasihi anak-anak kita, tapi Bapa kita di sorga juga memikirkan masa depan anak-anak kita. Mari hari ini kita dengan iman percaya, dengan penuh kekuatan, kita menerima kita ini ruhama. Aku disayang Tuhan. Aku Ami. Aku milik kepunyaan Tuhan. Aku milik kepunyaan Tuhan. Tuhan adalah Allahku dan aku umatnya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk pemulihan, penyelamatan yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Ampuni kami, seringkali kami merasa tidak berarti, tidak berharga, karena kami tidak punya apa-apa. Hidup kami sendiri pun sedang dalam masa-masa sulit. Tapi hari ini kami diingatkan bahwa kami adalah ruhama, orang-orang yang dikasihi Tuhan. Bahwa kami adalah Ami, yang adalah milik kepunyaan Tuhan, dan Tuhan adalah Allah kami. Terima kasih, Engkau meneguhkan kami. Kami percaya Tuhan mengasihi kami. Kami percaya Tuhan adalah pemilik hidup kami. Kami mau berserah, kami menyerahkan segala hal yang akan kami kerjakan. Kami menyerahkan segala keadaan kami, dan kami tahu Engkau mengasihi kami. Terpujilah namamu Tuhan, berkati Bapak Ibu Saudara dalam pergumulan masing-masing, dalam tantangan rumah tangga atau tantangan pekerjaan. Tuhan berkati. Kami mau melangkah bersamamu. Gini hidup kami. Demi nama Yesus kami terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.